Makhluk halus atau sering disebut setan kerap membuat manusia ketakutan, bahkan mampu membuat manusia lari terbirit-birit. Namun tidak demikian dengan Nirina. Presenter dan pemain film ini justru penasaran sekali ingin menyaksikan dengan mata kepala sendiri seperti apa wujud dari makhluk gaib tersebut. Keinginan Nirina ini ternyata ada hubungannya dengan perannya di sebuah film layar lebar bertemakan horor berjudul Mirror. Praktisi spiritual Leo Lumanto inilah yang menyadarkan Nirina. Perlu diperhatikan ketatnya jadwal syuting sinetron kejar tayang. Ada doa untuk mendoakan ayah ibu. Nah itu harus dilafalkan gitu loh dalam bentuk bahasa Arab. Ya saya coba belajar. Jika selama syuting mereka sedikit saja salah melafalkan doa atau ada kesalahan teknis dalam berdoa, praktis harus diulang lagi. Itu salah satu kendala dari dalam yang kerap terjadi. Mengenai kendala dari luar, apakah kalian pernah mengalaminya? Bapak saya Muslim, ponakan-ponakan saya juga ada yang Islam, sepupu-sepupu saya juga ada yang Muslim. Jadi buat saya, dan kebetulan kita keluarga besar, tinggal dalam satu rumah. Jadi buat saya nggak ada masalah itu gitu loh. Suka SMS gitu kan, SMS ke PH-nya. Kenapa gitu kan, kenapa kok Kristen tapi membawakan Muslim. Cuman saya hanya sekedar baca dan sekedar tahu aja bagaimana pro dan kontra orang-orang. Meski masih kagok dalam menokohkan peran Muslim, banyak orang tak mengira kalau mereka adalah umat Kristiani. Tapi lucunya, Fanny yang sukses menjadi ucup ini jarang dapat tawaran sebagai tokoh Kristen. Nama saya itu kan Fanny Fadila. Fadilahnya itu katanya tuh ya itu biasanya nama Islam. Nah orang itu tidak menyangka kalau saya tuh penganut Katolik gitu. Orang tahunya tuh saya Muslim. Jadi mungkin tawaran untuk sinetron untuk Natal atau apa gitu agak jarang gitu loh. Pemirsa, tahukah Anda di balik pembawaannya Nirina yang riang, ceria, dan ceplas-ceplos, ternyata Nirina menyimpan sebuah bakat yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang. Bakat apakah itu? Ternyata pemirsa, Nirina mempunyai kelebihan indera keenam. Lain halnya dengan Surya Saputra yang bertekad ingin memperbaharui hidupnya. Dengan kesendiriannya sebagai seorang duda, Surya berniat untuk mengisi bulan puasa ini dengan kegiatan-kegiatan yang religius. Kegiatan apa sajakah itu? Kita akan segera mengetahuinya setelah kita mempersilakan Nirina untuk menerawang memasuki dunia yang tidak terlihat oleh kasat mata. Inilah Gospot. Makhluk halus atau sering disebut setan kerap membuat manusia ketakutan, bahkan mampu membuat manusia lari terbirit-birit. Namun tidak demikian dengan Nirina. Presenter dan pemain film ini justru penasaran sekali ingin menyaksikan dengan mata kepala sendiri seperti apa wujud dari makhluk gaib tersebut. Keinginan Nirina ini ternyata ada hubungannya dengan perannya di sebuah film layar lebar bertemakan horor berjudul Mirror. Praktisi spiritual Leo Lumanto inilah yang menyadarkan Nirina bahwa ia memiliki indera keenam. Punya, tinggal dia terasah atau tidak, kepekaan itu, keterasahan itu bisa terbangun lewat entah persoalan hidupnya ataupun hal-hal yang berkaitan dengan kuantitas ibadahnya dan lain sebagainya. Semua orang punya. Waktu pas dibuka sama Bapak Pak Leo, jangan ngarepin apa yang kamu lihat itu sesuai gambaran kepala kamu. Apakah gambaran kamu tuh yang bagaimana. Dan di kepala gue tuh yang ini pasti jelek nih, aduh harus siap nih, jangan kaget gitu. Nyata pas ngelihat enggak sama sekali, maksudnya waktu itu benar-benar cuman sebentar ya Pak ya, cuman berapa detik itu yang gitu. Lantas wujud setan seperti apa yang sudah disaksikan Nirina? Sebenarnya sih lebih ke waktu itu bayangan hitam gerak. Dan dia cuman yang ngelihat ada orang apa enggak, terus kayak gitu. Jadi tapi enggak kelihatan muka apa enggak. Jadi bener-bener cuman bayangan yang bener-bener aku pikir kok enggak sesuai sama gambaran aku sih gini. Ya kamu gambarinnya apaan? Emang Casper ya enggak lah gitu. Kemampuan Nirina melihat makhluk halus sepertinya akan berkurang di bulan puasa ini. Karena menurut ajaran Islam semua setan dibelenggu dan dijauhkan dari manusia yang sedang menjalankan ibadah puasa. Artinya inilah waktu yang tepat bagi Nirina untuk semakin menebalkan akhlak dengan beribadah semaksimal mungkin. Karena Nirina merasa selama 11 bulan kemarin imannya kurang diasah.
terus terang enggak. Karena aku nggak mau munafik, aku bilang aku baca Quran setiap hari, enggak gitu. Tapi istilahnya kalau misalnya Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang ya. Jadi kalau misalnya dibilangin gue sholat setiap hari pun ya sejujurnya gue belum menyampai ke situ. Tapi niat gue ke situ ada dan ingatnya tuh ada gitu. Jadi yang penting intinya adalah bukan berarti gue melecehkan ya. Yang penting gue niatnya ada, jadi gue nggak sholat enggak juga. Memang kalau di dalam entertainment ini lebih banyak godaannya untuk bagaimana caranya tidak sholat, apakah kita lagi make upan penuh. Yang penting ya itu tadi, ibadah aku mencoba sebaik mungkin, tapi yang penting perilaku aku mencoba untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak disetujui lah. Bencana tsunami di bulan Desember 2004 rupanya semakin membangkitkan naluri berkesenian Mira Lesmana dan Riri Riza. Dua sineas ini akhirnya melahirkan film layar lebar berjudul Untuk Rena. Film tersebut memang tidak menggambarkan kepedihan para korban tsunami, melainkan lebih mengangkat esensi dari bencana tersebut, yakni tercerai berainya sebuah keluarga. Itulah latar belakang film Untuk Rena yang dibintangi Surya Saputra dan pendatang baru Maudy Ayunda. Saya harapkan ada bimbingan dari keluarga, artinya dari orang tua yang saya rasakan akhir-akhir ini sangat concern dengan tontonan anak atau tontonan yang dikonsumsi oleh anak-anak. Ini juga banyak keluhan datang dari orang tua. Aduh, di TV juga kayaknya kok tidak bisa mendapatkan tontonan yang pas. Kadang-kadang orang tua sibuk tidak bisa mengontrol apa yang mereka tonton. Mestinya bukan jam mereka ikut nonton. Jadi harapan kita orang tuanya tentu bisa mengajak anak-anaknya untuk menonton film ini. Tokoh Yuda yang diperankan Surya mengharuskannya untuk menggali kembali perasaan pedihnya akan perceraiannya dengan Dewi Sandra. Mas Riri bilang, lu coba rasain apa yang lu rasain kemarin. Jadi gue udah santai, tiba-tiba gue disuruh balik lagi ke zaman dulu. Ambil sedikit rasa itu aja, bukan semuanya, tapi rasa itu untuk rasa kehilangan, rasa down segala macem, bawa ke sini gitu. Dan untung didirectnya sama Riri, yang dia ngarahin tuh enak banget. Perceraian sungguh membekaskan luka mendalam bagi Surya. Karenanya Surya merindukan siraman rohani agar kesejukan kembali merasuki jiwanya. Kalau ibadah ada rencana, cuman sebenarnya gue mestinya jangan diomongin ya. Kemarin udah sempet gue kelepasan lagi. Ada niat baru nawa itu aja. Pengen pesantren kilat. Itu pengen 4 hari deh, 5 hari gitu pesantren kilat. Cuman sayangnya kenapa gue omongin ya. Gue nyesel gitu ngomongin. Gue jujur belum pernah pesantren kilat. Makanya gue ada excited aja kayak gimana ntar jadinya nih. Gue disuruh ngapain gitu. Gue penasaran aja gitu. Katanya sholat bareng-bareng. Yang gue pengen tuh gitu, yang pengen sholat bareng-bareng, ngerasain kebersamaan. Meskipun satu sama lain belum tentu kenal gitu ya, tapi sholat bareng-bareng, mungkin ada yang jadi imam. Semoga saja hasil perenungan Surya di pesantren kilat di bulan puasa ini tidak secepat kilat hilang setelah dirinya kembali menjalani rutinitas sehari-hari. Yang bagusnya kan adalah saat kita selesai puasa, perasaan itu kita refleksikan kehidupan setelah bulan Ramadan. Ini buat gue juga, karena gue kemarin ngerasa gila, gue kok kayak gini ya orangnya ya, berubah dari yang gue, ternyata gue bisa berubah jadi orang yang seperti ini. Ya itu gue minta maaf aja. Puasa tidak hanya sekedar menahan rasa lapar dan rasa haus, tapi lebih penting lagi, puasa membuat kita sanggup memaafkan orang-orang yang bersalah. Pemirsa, biasanya orang-orang dengan kesibukan yang tingkat tinggi itu tidak mempunyai waktu untuk mempersiapkan menu khusus saat sahur. Tapi jangan salah pemirsa, lain halnya dengan Inul Daratista yang masih mau menyempatkan diri untuk memasak menu spesial untuk Mas Adam, suami tercinta. Meski mereka berdua terlihat kompak, ternyata diakui bahwa Adam jauh lebih religius dibandingkan oleh Inul. Padahal Adam sendiri adalah seorang mualaf. Anda mau tahu cerita mereka? Saksikanlah hanya di Gosport. Satu hari berpuasa sudah terlewati, sekarang kita menginjak hari kedua. Kebanyakan orang yang punya mobilitas tinggi barangkali belum sempat menyiapkan menu sahur yang komplit.
Tapi jangan salah, Inul Daratista, diva dangdut yang sudah malang melintang di panggung dangdut ini rupanya masih sempat memasak masakan favorit buat Adam Suseno, suaminya. Menu puasa sih Mas Adam orangnya nggak rewel. Kemarin waktu santap sahur, saya bikinin semur daging, terus